agak ekstrim ya guys ya. Ribuan lebah, dan saya diajari tekniknya. Ternyata tekniknya itu jangan ngomong terlalu dekat karena hawa udara kita terlalu hangat. Cukup di ada punya lebah aku marah-marah. Kamu gua nggak mau. Selamat siang guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Musa Asia Pasifik. Saya mau ajak kalian, teman-teman, mas mak panas mas tunjung ini. Saya mau ajak kalian ke rumah sahabat saya, namanya Agung. Dia Agung Taufik, saya Agung Haryanto. Sama-sama Agung, tapi bersahabat. Cuman bedanya beliau itu salah satu pengusaha sukses di bidang ternak lebah. Dan yang pasti, ikuti perjalanan saya kali ini dan itu karyawannya sahabat saya. Proses apa? Proses persiapan panen tepung sari ini sudah pasak-pasak. Jadi ini proses untuk memanen tepung sari atau polen ya, polen kayaknya. Nah, itu kita diajak untuk melihat. Gong, tak nyengak Gong? Boleh dimakan tuh, lontong. Polen. Polen, di polen. Polen. Nah, Ini polennya guys. bawa dengan lebah di kakinya. Jadi caranya ngambil begini. Ini ditutup. Nanti dia yang bawa di kakinya akan jatuh. Jatuhnya ke tanah. Ya ada sebenarnya ada tempat adanya belum kita siap. Yang 2 hari 3 hari ke depan kan siap. Jadi ini adalah apa, serbuk sari? Serbuk sari. Serbuk sari dari jagung. Makanya rasanya beda jagung-jagung ya. Tahun lalu di sini kita panen 1 ton. Mbak datang ini dia kalian kok. 1 ton. 1 ton ria. Iya. Polen. 1 ton polen guys. Kemudian harga per kilonya 70.000. 70 juta. 70 juta. 70 juta serius. Polen malah loh. Polen. Kalian ngentengkan kan kehidupan orang-orang pinggiran hutan tuh kayak apa? Jadi memang bisnis madu itu memang manis kok. Antara manis madunya termasuk juga manis hasilnya. Cuman sahabat saya ini butuh waktu untuk belajar. Start belajar tahun berapa Gong? Saya belajarnya mulai 2012 lebah melifera, tetapi mulai ternak lebah mulai tahun 98 dari lebah lokal lah. Jadi lebah lokalnya tahun 98. Ya, Serana. 98 Sebenarnya hobi lebah mulai sejak kecil. Hobi lebah mulai sejak kecil, senang ke hutan cari lebah. Terus positif peternak, lulus SMA 98, peternak lebah Serana. Karena cita-citanya ingin punya melifera. Melifera kemana? Ini jenis melifera. Oh, ini ternyata meliferanya. Oke. Ini jenis melifera. Jujur aja ya, Bung, ya? Insya Allah kalau tidak keliru ini Kaukasia, ratunya induk Kaukasia. Kalau ini induk Linguistica. Bukan, ini Karniolan, induk Karniolan. Dari spesies subspesies Karniolan. Beda kan? Yang satunya agak kuning, yang ini agak hitam. Iya, ini lebih hitam. Yang kita punya ini hampir semuanya Karniolan. Jadi kalau ngomong itu ya, di sini ada berapa? 400 lebah, bukan 400 ekor, 400 kotak ternyata. Tuh. Wih. Dan nanti kita akan lihat beberapa madu yang sudah dipanen. Stoknya ada berapa, Bu? Stok madu? Stok madu di rumah tinggal 5 ton. 5 ton. Kita lihat yang 5 ton nanti ya, guys ya. Kita tester makan polen ya. Manis, Bung. Manis. 3 hari lagi. Jadi pada kata-kata. Jadi caranya ngambil begini.
Ini dipasang ke bawah. Iki polen juga, guys. Hmm. Polen itu mahal loh. Ada. Gung, polen berapa Gung harganya Gung? Per kilo. Hmm, Sekarang tak tahu, katakanlah kisarannya minimal 70.000. minimal 70.000 guys. Tapi Dia kurang sip kayak pasangan Napakona, kurang Tapi katas. sadis gratis kayak gini gila. Ini tepung sari. Ngendem. Agak ekstrim ya guys ya. Oh, ribuan lebah dan saya diajari tekniknya. Ternyata tekniknya itu jangan ngomong terlalu dekat karena hawa udara kita terlalu hangat dan itu bisa membuat kacau. Bajuku di ada punya lebah aku Aku kok nggak mau. Saya mana lo? Jadi Jeda apa? Jadi ini guys, atraksi panen madu yang saya ceritakan kemarin di artikel itu, ini videonya. Jadi kita memang benar-benar masuk ke lokasi sahabat saya. Dia memang petani handal, hebat, peternak handal. Semoga saya juga bisa jadi peternak lebah mengikuti jejak Agung sahabat saya. Agung Amin. ketemu Kak Agung. Katawing-tawing. Ini pejantan. Kemah pejantan. Lebah pejantan semua. Enggak, kalau ini pekerja, ini pejantan. Oh, yang besar pejantan. Ya. Oh. Tak nengak aja. Aman. Takut apa? Engkau takut. Enggak, tak nengak. Begini. Dia pejantan. Wah, ini pejantan ternyata. Dia enggak bisa terbang. Jadi tak bisa ngep. Tidak Bro. ngetuk. Oh, enggak anu ya? Nyengat. Enggak nyengak ya? Enggak nyengak bahasanya, guys. Iya, tidak nyengat. Ada kok nyari rato, hari rato. Kemah. Ria kah? Jadi ya tentang apa nah? Ria. Oh, Ria. Oh, ini ternyata lebah ratunya. Malah hilang lah. Oh iya ini. Ratu lebah. Oh, berarti ratu lebah itu lebih jenis besar. karniolan. Ukurannya lebih besar Karniolan berarti. hitam. Oh, oke. Lebah hitam dari Slovenia. Karniolan. Jadi ini lebah ratu yang ada di jari saya ini adalah Lebah pejantan. lebah jantannya. Ini yang anu ya. Satu jadi masih F1 insyaallah. F1-nya ya. Wih, keren ya. Sahabat saya ini ternyata sudah bisa memproduksi yang lebah ratunya yang kualitasnya sudah kategori F. Bukan F1 lagi, F. Bahaya brute. Gong, ada apa Gong? Kemah. Ada telur. Ini telur yang menetas. Telur mau Nah, jadi istilahnya brut. brut. Brut pong. Kepompong sudah larva sudah Oh, kepompong. larva. Berarti nambah produksi boleh ya? Ya, adaan. Anakan lagi. Anakannya akan bertambah. Ini 2-3 hari lagi akan lari. Guys, tak kasih tahu yo, di dalam bajuku ini banyak yang masuk loh. Gong, tak apa Gong ya? Hah? Tak apa, ada masuk ada dalam Minang kok ya. Kemah. Ada buat di dia, kanan kacer. Alam. Gila. Lambek pernah Ki Mas, pernah nyare madu ka tengah alas ki. Madu liar ora? Madu alas ki. Samangken terjun dunia ternak. Madu lebah ternak berarti kan ki. Kira-kira dari segi nilai keuntungan lebih nyaman ka emak nyare madu alas ternak madu ngak nikah. Dari segi keuntungan. Kayak nyamanannya orang ternak. Nyaran ternak. Terus kan tong-tongan lagi alas. Oh. Kisah memperak beda nyoran orang sung madu na. Biasa namun ka tengah alas kira sana pare. Onle teluare, pare, oleh tak oleh ki Paleman pun. Oleh tak oleh Paleman. Paleman. Dari alas. Oleh tak oleh harus moleh. Pas biasa mun dari madu alas kira olehna sana apa banyak na. Dreman apa curigen? Juriginan. Curigen. Oleh telur jurigen sapolonan. Telur curigen telur are ki. Teluare. Poluan 10 literan. 10 literan. Berarti telur polo, 13 kilo, 14 kilo. Berarti kalau 3 jerigen itu 30, 40, 50 kilo lah. Iya, 50 kilo ki. Mun ngani ka, Pak, men, Pak. Bitongan sakotak napon misalnya. Kelar sana apa, Pak? Mun nyoran ternak. Oke.
ngkare ontong nih lagi sa kotak bisa 10 kilo. Antara 15 kilo. Sakotak. Sa kotak. Rata-rata Pak, rata-rata. 5 ki. Rata-rata 5 kilon. 5 kilo. Rata na pun. 5 kilo sakotak. Kale. Jangan kau tak ngali aja Gung. Jangan kayak cetak Gung. Pas sekilo nah rata-rata harga paling rendah 100.000 gitu ya. Ini 100.000. 100.000. Berarti sakotak 500.000. Ada lah lagu nabar beli sudah. Oke, tapi ternyata gini guys, tidak semudah kita itu seperti sahabat saya tuh Agung, bahwa ini memang membutuhkan pengalaman dan perjalanan panjang dari tahun 98, kemudian start untuk budidaya ternak tahun 2012 sampai 2023. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai kurang lebih berapa? 2000 kotak. Plus min yang aktif 1.200 dengan semuanya sekitar. Ya, yang plus minusnya itu ada di 1.200 aktif lah. Ya, potensi nilai keuangannya, ekonomisnya kalian hitung sendiri. Saya tidak mau ngitung. Mabilis sudah bola. Tak nyaman ya. Jenis kalau kotak itu stop istilahnya itu sama semuanya, tetapi ada beberapa fungsi kok dari kotak itu. Ada kotak super, ada kotak kawin. Kotak kawin apa? Kotak kawin itu digunanya untuk memperbanyak koloni dan juga sebagai cadangan ratu kita jika di kotak ternak ratunya mati. Terus? Kotak ternak. Nah, Kotak ternak yang kuning ini kotak ternak, yang merah itu kotak super. Oh, warna-warna itu yang ada. itu kotak super, berarti di bawah sudah full naik menjadi super. Oke. Terus? Ada kotak kawin. Kotak kawin itu biasanya lubangnya 2. Kotak kawin lubangnya 2. Itu di sana ada. Ya, terus apa lagi? Kotak kawin. Terus kalau saya pengembangan inovasi sendiri ada satu kotak yang khusus Bang Ratu. Bang Ratu. Jadi kotak itu satu kotak itu ratunya ada 3. Satu kotak isinya Ratunya 3. ada 3, itu fungsinya untuk cadangan ratu kita. Oke. Jadi di mana ada ratu di kotak ternak itu yang mati, baik mati panenan atau mati karena tua atau karena hilang dan lain sebagainya. Resiko hilang. Langsung Resiko hilang. bisa hilang karena dibunuh oleh koloninya sendiri, bisa karena waktu merawat, waktu kontrol jatuh, ada banyak kecelakaan pekerjaan. Intinya itu kotak ini digunakan untuk Bang Ratu, sehingga di kotak ternak itu dalam waktu seminggu 3-4 hari sudah bisa diganti dengan ratu baru. Oke. Jadi kecepatan perkembangan koloni dan kecepatan mendapatkan madu itu lebih cepat kalau sudah ratunya kita ganti. Oke. Lebah itu navigasinya dari matahari. Jadi dia punya navigasi dari cahaya matahari. Dia akan bergerak ke arah nektar, ke arah bunga. Itu sesuai dengan kenapa dia bisa kembali ke rumahnya, ke sarangnya. Itu karena dia menggunakan navigasi matahari. Jadi ada beberapa teknik terbang lebah. Itu misalnya matahari ada di arah barat, sementara nektar ada di arah timur. Maka biasanya lebah itu pada saat datang di kotak lebah, dia akan berputar ke atas berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, itu tersesat karena faktor cuaca, misalnya kabut. Pada saat dia terbang, dia akan bernavigasi dengan matahari, lalu ada kabut. Biasanya navigasinya akan kacau sehingga mereka tersesat. Dan angin. Kalau ke bawah angin di luar jarak jangkaunya, misalnya dia jangkauannya hanya sebatas kemampuannya untuk pulang itu 3 kilo, lalu terbawa angin sampai 5 kilo, maka dia akan tersesat. Yang ketiga adalah cuaca, misalnya langsung mendung dan hujan. Biasanya lebah itu satu, dia terkena hujan di perjalanan. Yang kedua, dia tersesat karena mataharinya sudah tertutup awan. Nah, itu dong-dongnya. Seperti ini Pak Budi, dongnya tuh. Ini kendaraan operasionalnya. Nah, rumahnya kayak gini Pak Budi. Gimana mau ngomong 1,4 M nih ceritanya? Nah, Gong, beda matu Gong? Mana? Kita coba lihat. Hah? Tuh. Nah, itu madunya Pak. Ai madu ungguan. Wah, seperti ini Pak Budi, seperti ini madunya. Ini full. Jadi madunya tuh. Jadi Ini full. kotak dong total berapa Gong? Dong madu yang stok yang masih ada. Enggak, dong semuanya 160-an. 160 Pak ada. Makanya kemarin beliau ke saya tuh ceritanya bisa sampai omset segitu. 9 ton lah.
Saat ini 9 ton. 9 ton tapi sudah tinggal berapa? Yang stok yang ada sekitar ada 5 ton. Stok yang ada saat ini 5 ton, Pak. Jadi kalau kotaknya di lapangan itu 2000, ini mau ditambah ini lagi masih, Pak. Ini Kotak super sama itu. kotak baru. Nah, itu, Pak. Nah, tuh malah mau buat galeri itu, Pak. Galeri madu nanti itu. Sampai peralatannya itu ada di sini, Pak. Ini bengkel kerjanya, saya sengaja datang khusus untuk Pak Budi ini saya. Karena Pak Budi yang paling berminat untuk apa itu? Urusan permaduan, Alat panen, Kemagung. alat panen, ekstraktor, Nah, ini alat panennya, Pak. alat panen, Tuh. Nah, seperti itu, Pak. ini alat panen. Semuanya peralatan. Ada bengkel kerjanya ada di sini, Pak. Gung, selain madu apa, Gung, yang bisa diproduksi Bipolen. Sekarang Bipolen. sudah persiapan panen bipolen. Silakan ke lokasi. Bipolen ya? Bipolen. Bipolen Royal Dalam Jelly. 3 hari bipolen. Bagaimana, Pak? Ini bisnis sangat manis sekali nih. Cocok ini. Membuat pondasi sarang. Jadi nanti berbentuk seperti sarang lebah. Kemudian apa? Berapa hasil, Gung? Hasilnya? Oh, ini, Pak, hasilnya. Hasilnya seperti ini, Pak. Nah, ini bikinan. Setelah ini dibangun dari lebah begini. Nah, bentuknya seperti ini, Pak. Jadi madu apa lebahnya itu tertipu padahal ini buatan ya. Oke. Saat ini yang bisa dipanen adalah polen. Gung, jenis madu apaan, Gung? Yang ada stok kesambi sama glirisidi. Kesambi, klirisidi, Ada Camelina. kamelina, kamelina. Sedikit. Sama Mangga sedikit ada. sisa ya, Gung ya. Ya ada sebenarnya, cuma stoknya tinggal sedikit. Dan ini sudah bisa memproduksi apa ratu lebah sendiri, Pak. Iya, Gung ya. Bisa ya. Termasuk juga kemarin itu menemukan serum untuk anti penyakitnya dari lebah itu sendiri, Pak. Ceritanya seperti itu. Hah? Untuk mengatasi kutu farwa. Mengatasi kutu. Jadi dia memang belajar dari nol, Pak. Sahabat saya SMP ini orangnya memang tangguh ini. Alatnya pakai fogging. Itulah, Pak. Jadi saya, Pak, di lokasi tempat base camp produksinya, Pak.